Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya, di Cak Nur Berbagi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi terkait sebuah program implementasi lingkungan belajar berkualitas bagi PAUD yang diluncurkan oleh Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi pada tahun 2021 ini, sehingga dapat segera diimplementasikan oleh satuan PAUD dengan harapan program PAUD akan semakin berkualitas. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, tentunya materi yang akan disampaikan ini akan sangat bermanfaat bagi PKG atau gugus PAUD yang ada di kecamatan kota, kemudian satuan-satuan PAUD, baik pendidik maupun tenaga kependidikannya, penilik maupun pengawas, baik TK maupun RA, serta pemangku kebijakan. Pada materi kali ini ada materi yang sangat penting terkait lingkungan belajar berkualitas, yaitu pembelajaran berdiferensiasi pada program PAUD yang dilaksanakan. Untuk itu, mari kita ikuti sampai selesai. Jangan lupa like and share untuk program ini. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita masuk ke materi, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Apa sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi pada program PAUD? Mari kita bahas. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi para pendidik maupun tenaga kependidikan, PKG, penilik dan pengawas dalam pendampingan serta pemangku kebijakan. Tujuan dari materi ini diharapkan nanti kita semua dapat memahami pengertian dan cara mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian berikutnya juga diharapkan dapat memahami cara mengembangkan kegiatan-kegiatan bermain sederhana melalui pembelajaran berdiferensiasi. Dan yang terakhir diharapkan juga dapat memahami peran pendidik dalam mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi ini. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, kalau kita perhatikan ya, gambar yang ada di depan ini, ada beberapa kegiatan bermain di mana anak-anak menggunakan alat permainan, menggunakan balok. Dari gambar yang ada tentu kita bisa mengambil makna bahwa ada beberapa kegiatan permainan dari beberapa foto itu yang berbeda. Ada yang bermain secara mandiri, ada yang bermain secara berkelompok. Mereka memilih untuk bermain dengan ide dan minat mereka masing-masing. Bapak dan Ibu, sebenarnya apa pembelajaran berdiferensiasi itu? Pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang berorientasi pada anak, yang memberi ruang untuk melakukan kegiatan belajar sesuai minat dan cara yang berbeda, sekaligus kekhasan yang dipengaruhi oleh faktor keluarga dan sosial budaya. Jadi pembelajaran ini diharapkan anak itu bisa mengeksplor sesuai dengan keinginannya, dengan minatnya, yang tentunya berbeda antara satu dengan yang lain dalam kegiatan bermain. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mengapa melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini? Yang pertama, karena karakteristik dan tahap perkembangan anak itu berbeda. Setiap anak punya karakteristik yang berbeda, dan tentunya itu menjadi keunikan dari anak-anak itu masing-masing. Kemudian yang berikutnya,
potensi dari tiap anak berbeda. Kemudian minat, keinginan mereka juga berbeda. Dan tentu cara belajar mereka akan berbeda. Nah, dari karakteristik yang ada ini, maka perlu kita pikirkan bahwa keinginan anak, kemauan anak itu berbeda, sehingga butuh perlakuan yang berbeda pula. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebenarnya bagaimana sih mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi itu? Ya. Yang pertama tentu kalau kita tadi sudah melihat karakteristik yang ada, kita para pendidik maupun tenaga kependidikan, guru, pendidik, ya, dan siapapun yang berperan di situ, itu paham karakteristik dan tahap perkembangan anak. Karena sesuai usia, sesuai perkembangannya juga akan berbeda. Cara bermainnya juga akan berbeda. Yang kedua, mengenali potensi anak. Tadi sudah disampaikan bahwa potensi anak, meskipun dalam usia yang sama, kadang mereka menunjukkan potensi yang berbeda. Kemudian yang ketiga, tersedianya lingkungan pembelajaran yang memberikan pilihan. Jadi bagi para pendidik atau satuan PAUD itu di lembaga itu perlu dipersiapkan lingkungan pembelajaran yang beraneka ragam, yang berbeda-beda, sehingga anak bisa memilih mereka mau belajar, mereka mau bermain dengan menggunakan alat permainan yang mana. Kemudian yang keempat, adanya interaksi yang positif dengan anak. Jadi diharapkan para pendidik, guru di dalam proses pembelajaran yang paling dipentingkan juga adalah mendampingi, ada interaksi. Kemudian yang kelima, ketersediaan buku berkualitas untuk mendukung kegiatan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini ada beberapa hal yang bisa kita persiapkan. Kita persiapkan sehingga pembelajaran berdiferensiasi itu bisa terwujud. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Bapak dan Ibu, pada saat anak bermain, berbeda dengan orang dewasa ya. Pada saat anak bermain, mereka bermain sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Jika sesuai dengan yang mereka inginkan, tentu mereka akan merasa nyaman, ya. Bebas bermain, bebas dalam menuangkan ide sesuai minatnya, bebas menggunakan material yang ada di sekitar kita. Kemudian ada interaksi yang baik dan positif dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, baik dengan orang tua, baik dengan pendidik maupun tenaga kependidikan. Begitu juga dengan teman-teman bermainnya. Bapak dan Ibu, selanjutnya apa dan mengapa anak itu harus bermain? Ya, dunia kita ya orang dewasa itu tentu sudah berbeda dengan anak-anak. Kita sudah melewati masa-masa itu. Nah, kenapa dan mengapa itu bermain? Yang pertama, karena bermain itu merupakan kebutuhan bagi setiap anak. Kemudian yang kedua, bermain itu adalah salah satu prinsip pembelajaran PAUD. Jadi di pembelajaran PAUD, prinsip pembelajarannya adalah melalui bermain. Dan yang ketiga, karena bermain itu sebenarnya adalah belajar, di mana anak melalui bermain secara tidak sadar mereka akan mengenal warna misalkan. Mereka akan mengenal bentuk, mereka akan mengenal jumlah, mereka melakukan gerakan-gerakan fisik motorik. Mereka juga di dalam kegiatan bermain ada interaksi sosial.
dan emosional di situ. Nah, di situ sebenarnya secara tidak sadar mereka bermain, tapi sebenarnya disitulah mereka belajar. Kemudian yang keempat, yang bermain itu adalah hak anak, ya, sesuai dengan pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Nah, ini konsep dasarnya kenapa sih apa dan mengapa harus bermain itu. Karena dunia anak itu berbeda dengan dunia kita sesuai dengan usia dan tahapan perkembangannya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, bermain itu yang seperti apa? Agar aspek-aspek perkembangan itu bisa muncul dengan baik. Tentunya bermain yang diharapkan itu adalah bermain yang dapat mengembangkan berbagai aspek perkembangan. Nah, kalau dulu kita ada 6 aspek perkembangan, di situ nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, kemudian sosial emosional, ada seni di situ. Nah, diharapkan semua aspek perkembangan itu juga bisa muncul untuk melalui kegiatan bermain yang dilakukan anak. Kemudian yang kedua, bermain yang dapat mengembangkan keterampilan inquiry, menemukan, sehingga mereka bisa belajar menemukan sesuatu dari kegiatan bermainnya itu. Kemudian bermain yang mengembangkan imajinasi dan kreativitas bagi anak. Dan berikutnya adalah yang mengajarkan anak untuk bertanya, sehingga pada saat bermain di situ terjadi komunikasi baik dengan guru ataupun dengan orang tua, sehingga di situ anak aktif bertanya, guru atau orang tua aktif mendampingi untuk memberikan jawaban-jawaban dan solusi-solusi yang ditanyakan oleh anak. Bapak dan Ibu, apa saja sih jenis atau tipe bermain anak? Ada beberapa jenis. Yang pertama, bermain eksplorasi. Bermain eksplorasi. Waktu kecil sebenarnya secara tidak sadar kita yang sudah dewasa, saya sering berpikir, berarti dulu saya sudah bermain eksplorasi, karena dulu kita lebih banyak bermain di alam. Peralatan-peralatan pabrikan itu sangat sedikit sekali karena harganya mahal, tidak terjangkau, sehingga banyak dulu kita menggunakan bahan-bahan dari alam. Anak mengeksplorasi fungsi daripada alat bermainnya. Maka dalam bermain eksplorasi ini, dukungan yang dapat diberikan oleh guru adalah melakukan komunikasi pada saat anak bermain. Pada saat anak bermain, guru atau pendidik, bunda-bundanya melakukan komunikasi, melakukan percakapan yang rileks, seperti kesukaan anak atau pengalaman anak yang dimiliki. Jadi sehingga di situ pada saat bermain eksplorasi itu terjadi komunikasi, mengeksplorasi fungsi daripada alat mainnya. Ditanyakan, adik main apa? Ini untuk apa ya? Itu dengan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka, sehingga di situ juga akan muncul pengembangan aspek-aspek yang diharapkan. Kemudian yang kedua, bermain konstruksi. Bermain konstruksi. Anak membuat atau membangun sesuatu. Biasanya kalau di lembaga-lembaga PAUD kita banyak menggunakan balok. Sebenarnya alat-alat bermain, bahan-bahan itu bisa kita pergunakan dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar. Nah, anak membuat atau membangun sesuatu.
pada kegiatan bermain konstruksi itu diharapkan nanti ada dukungan yang diberikan oleh guru. Misalkan memberi kesempatan anak untuk berbicara yang berhubungan dengan kegiatan yang dilakukan. Misalkan kalau di gambar ini, "Duh, adik ini bikin apa ya?" Maka dengan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka, mereka akan menyampaikan sesuai dengan ide mereka, sesuai dengan tahapan perkembangan mereka, jawaban-jawaban sederhana. Gitu. Kemudian berikutnya, bermain peran, pura-pura bermain peran. Anak bermain pura-pura menjadi sesuatu atau seseorang dengan profesi tertentu. Nah, apa sih dukungan yang dapat diberikan guru? Guru dapat ikut berperan dalam permainan tersebut. Ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi pasien misalkan. Nah, pada saat bermain di situ terjadilah komunikasi juga terkait permainan yang dilakukan antara pendidik dengan peserta didiknya atau antar peserta didik itu sendiri. Kemudian bermain atau permainan games. Games itu tidak hanya games yang ada di Android atau alat-alat dengan menggunakan komputer, tetapi games-games ini bisa dibuat atau direncanakan oleh guru dengan sederhana dan tentunya akan membuat anak-anak tertarik dalam kegiatan games itu. Dukungan yang dapat diberikan guru itu apa? Pada saat anak melakukan permainan itu, maka guru atau pendidik itu bisa turut serta melakukan percakapan dengan anak mengenai permainan yang sedang berlangsung atau apa yang akan dilakukan selanjutnya. Ya, di sini digambarkan, di situ ada anak-anak berbaris ya, duduk dengan permainan yang menarik. Itu kelihatan di situ anak-anak tertawa, senang dengan dipandu oleh pendidiknya. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, sebenarnya bermain seperti apa ya yang menstimulasi aspek perkembangan anak itu? Banyak permainan, tetapi ada beberapa permainan yang dapat memberikan eksplorasi ya dalam upaya menstimulasi perkembangan anak. Nah, permainan apa saja itu? Bapak dan Ibu, misalkan yang pertama yang terkait masalah aspek nilai agama dan moral, aspek agama dan moral. Apa kira-kira kegiatan bermain yang bisa dilakukan di situ? Ya, misalkan ada membiasakan berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Kalau di masa-masa sebelum pandemi, biasanya sudah ada standar operasional prosedur yang dibuat oleh satuan. Anak masuk, anak duduk melingkar, kemudian berdoa bersama, membaca surat-surat pendek yang dipandu oleh bundanya, misalkan seperti itu. Kemudian membiasakan berperilaku baik dan santun, membiasakan berbicara santun, menyampaikan terima kasih dan memberi salam. Saya kira ini merupakan pembiasaan-pembiasaan yang perlu dilakukan di sekolah maupun di rumah. Kemudian aspek fisik dan motorik. Bagaimana kita bisa menstimulasi aspek fisik dan motorik anak biar berkembang dengan baik. Kegiatannya bisa bermacam-macam, sederhana tetapi bisa memotivasi aspek itu. Misalkan bergerak, melakukan senam, merangkak, berlari, melompat. Kemudian itu motorik-motorik kasar, atau permainan-permainan tradisional. Ya. Itu banyak yang dapat menstimulasi aspek pada motorik kasar.
Kemudian juga berkreasi dengan jari tangan, ini motorik halus, misalkan meronce, ya, meronce, sehingga motorik halus anak itu bisa terstimulasi. Kemudian berikutnya aspek bahasa. Aspek bahasa. Pada aspek bahasa ini yang bisa kita lakukan apa saja? Misalkan kenalkan anak dengan huruf atau kata, ya. Perlu ditekankan, perlu difahami pada pendidikan anak usia dini, jangan kita melakukan drilling anak untuk membaca. Karena pada usia anak tersebut, drilling anak untuk bisa membaca itu sangat tidak diharapkan untuk disampaikan kepada anak. Lakukan dengan kegiatan-kegiatan bermain. Aspek bahasa, pengenalan huruf misalkan, bisa dengan menggunakan kartu, balok huruf, dan lain-lain. Mengajak anak untuk bercerita, ya, menggunakan buku cerita, buku bergambar yang menarik, sehingga anak itu bisa terstimulasi aspek bahasanya. Mungkin mereka tidak bisa membaca, tetapi mereka bisa melihat gambar, warna, dan di situ bisa membangkitkan anak untuk mencoba mempelajari aspek bahasa ini. Lakukan komunikasi timbal balik. Minta anak untuk menyampaikan ide. Anak-anak, adik, ini gambar apa ya di buku ini ya? Itu. Apa ya yang sedang dikerjakan si Ani ya di gambar buku ini ya? Nah, di situ terjadi tanya jawab di situ, sehingga terjadi komunikasi dan aspek bahasa itu bisa distimulasi, anak bisa menjadi lebih baik. Berikutnya aspek kognitif. Banyak permainan-permainan yang bisa menstimulasi kemampuan kognitif anak. Beri kesempatan anak mengamati bahan, alat atau objek yang digunakan, ya. Kemudian menghitung jumlah benda misalkan, ya. Di gambar ini anak bermain jeruk gitu ya, ada jeruk, kemudian mereka memasukkan ke dalam air, anak mengamati di situ, kemudian ada pertanyaan, kenapa ya pada saat airnya dimasukkan jeruknya dimasukkan ke dalam air, airnya bisa menjadi tambah banyak. Nah, di sinilah sebenarnya proses bermain itu menstimulasi anak untuk belajar hal-hal sains, matematik, ya, di situ muncul di situ. Ini untuk aspek kognitifnya. Kemudian ada aspek sosial emosional, ya. Pada kegiatan untuk memunculkan aspek sosial dan emosional ini, itu pada saat kapan saja sebenarnya, pada saat anak bermain, ya. Beri kesempatan anak untuk melakukan sendiri kegiatannya saat bermain, menyelesaikan kegiatan sampai selesai, dan membereskan alat-alat bermain. Ini untuk menstimulasi aspek sosial dan emosional. Bapak dan Ibu yang saya hormati, jadi itu aspek-aspek yang perlu distimulasi agar bisa berkembang, dan bagaimana guru dapat membantu, ya, memberikan dukungan kepada anak, baik aspek nilai moral dan agama, fisik motorik, bahasa, kognitif, serta aspek sosial dan emosional. Dukungan guru juga dapat dalam bentuk memberikan pertanyaan terbuka ketika anak bermain. Tadi sudah saya sampaikan, berikan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Ya, pertanyaan terbuka itu apa? Pertanyaan yang jawabannya itu lebih dari satu. Tidak hanya satu, tapi lebih dari satu. Misalkan ini pada saat anak bermain sendiri, benda apa saja yang mudah menggelinding dalam pipa besar itu, misalkan. Jadi jawabannya akan banyak, ada bola, ada
kertas yang digulung, ada kelereng, dan macam-macam. Ada paku atau dan lain-lain. Apa saja yang sudah kamu coba untuk memastikan terowonganmu stabil? Nah, ini jawabannya akan banyak hal yang bisa dijawab dan tidak pada satu jawaban saja. Ini yang dimaksud dengan pertanyaan terbuka. Bapak dan Ibu, ini contoh lain. Misalkan anak sedang bermain balok dan hal-hal lain, ya. Ini bisa ditanyakan, apa yang terjadi jika truk melewati jalan buatanmu, misalkan. Ini kebetulan anak bermain membuat jalan dengan mobil-mobilan. Itu apa yang akan kamu lakukan supaya truk bisa melewati jalan yang kamu buat? Nah, permainan-permainan ini akan meningkatkan satu karena anak itu akan merasa tersalurkan minatnya. Mereka ingin bermain sendiri sesuai keinginannya. Itu, maka anak akan lebih senang. Ya, kalau sudah anak senang, maka disitulah anak bisa distimulasi kemampuan-kemampuan perkembangannya bisa berkembang dengan baik melalui kegiatan bermain karena memang usianya adalah usia dini. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, itu beberapa kegiatan permainan yang bisa dilakukan. Intinya apa? Pada kegiatan pembelajaran berdiferensiasi ini adalah berikanlah anak itu kebebasan untuk bermain sehingga mereka bisa menyalurkan keinginan-keinginannya. Itu yang pertama. Kemudian dampingi mereka pada saat bermain, dan tentunya pada saat didampingi itu terjadi komunikasi antara anak dengan guru atau dengan orang tua sehingga bisa terstimulasi pada beberapa aspek perkembangan yang sudah ada itu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, saya kira itu untuk materi pembelajaran berdiferensiasi. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua dan harapannya kita tetap semangat, Bapak dan Ibu, Bunda PAUD, kemudian para penilik, pengawas TK atau RA yang selalu siap untuk mendampingi lembaga satuannya yang ada di binaan, dan tentunya untuk para pemangku kebijakan. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai ketemu lagi di channel saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.